Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzan nufusu zuwijat. Surat At-Takwir ayat 7. Di terjemahan Quran kita, wa idzan nufusu zuwijat diartikannya apabila ruh-ruh disatukan dengan jasadnya. Terjemahan ini tidak salah, cuman kurang tepat saja. Tidak salah karena memang nanti pada hari kiamat ruh dan jasad itu disatukan. Dan nafsun juga suka diartikan ruh. Walaupun nanti nafsun bisa diartikannya adalah manusia. Ketika jasad dan ruh masih bersatu, itulah nafsun. Seperti pada hadis Ibnu Majah, kata Rasulullah, innan nafsa, sesungguhnya nafsun, innan nafsa, sesungguhnya nafsan, manusia, lan tamuta, tidak akan mati, hatta tastawfiya rizqoha, sampai rezekinya disempurnakan. Nafsun atau nafsan di sana jelas terpenuhi rukun daripada ruh dan jasadnya, alias seperti kita sekarang ini, yang nanti saatnya rezeki kita ini habis. Kalau rezeki sudah habis, maka kita innalillahi. Wa idzan nufusu zuwijat, Rasul memberikan penjelasan. Kata Nabi, wa idzan nufusu zuwijat adalah ad-duraba kullu rajulin ma'a qaumi kanu ya'maluna amalah. Wa idzan nufusu zuwijat itu adalah ad-duraba, orang-orang yang sepadan. Apa maksudnya? Kullu rajul ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna amalah. Setiap orang akan bersama orang-orang atau kaum yang mereka mengamalkan seperti amalnya. Setiap orang akan bersama kaum, bersama orang-orang
yang kaum itu beramal seperti amalnya. Bila kita melihat penjelasan Nabi ini, ada unsur pengikut dan yang mengikuti, di mana siapapun yang memberikan contoh, mau contoh kebaikan atau keburukan kepada orang-orang, lalu orang-orang mengikutinya, maka yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama-sama antara orang yang mengikuti dan yang diikuti. Itu sebabnya Fir'aun diikuti oleh kaumnya, karena kaum-kaumnya adalah mengikuti dan melaksanakan amalan yang sama, meyakini keyakinan yang sama sebagaimana Fir'aun. Merujuk kepada penjelasan Nabi ini, maka setiap orang akan bergabung, bersatu, berkumpul di padang mahsyar sesuai dengan kesamaan. Kesamaan apa? Pertama, kesamaan akidah, keyakinannya. Maka nanti yang muslim, yang kafir misah, pisah, tempatnya tersendiri walau sama-sama di padang mahsyar. Yang kedua, kesamaan ibadah. Ibadahnya sama atau tidak. Nah, di sini pentingnya sebelum kita mengamalkan sesuatu, Nabi mencontohkan atau tidak. Khawatir kita ngaku sebagai umat Nabi tapi tidak mengerjakan amalan Nabi, ibadahnya tidak ikut Nabi, nanti tidak kumpul sama Nabi. Itu masalahnya. Jadi ibadahnya sama atau tidak. Berhati-hatilah. Apakah dicontohkan atau tidak, diperintahkan atau tidak. Itu penting karena menentukan nasib. Yang ketiga, muamalahnya sama atau tidak. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Orang akan dikumpulkan di padang mahsyar ketika ada kesamaan akidah, atau ada kesamaan ibadah, atau ada kesamaan muamalah. Umar bin Khattab memberikan penjelasan terkait dengan ayat ini. Bahkan beliau menyambungkan dengan surat Al-Waqi'ah ayat 7-10. Menyambungkan dengan surat As-Saffat ayat 22. Yang semuanya maknanya sama, setiap orang akan berkumpul bersama yang ad-duraba, yang setara, selevel, yang sama akidah, ibadah, dan muamalah. Kata Umar bin Khattab, ketika beliau menyampaikan ayat wa idzan nufusu zuwijat, kata beliau, humar rajulani ya'malanil amal wa yadkhulani bihil jannah awin nar. Wa idzan nufusu zuwijat itu adalah dua orang. Mereka beramal dengan amal yang sama. Lalu mereka masuk surga dengan amal itu, atau bisa masuk ke neraka karena amal itu. Amalnya sama, mau sunnah, mau bid'ah, mau amal benar, mau amal salah. Ketika sama-sama mengamalkan amal yang benar, berarti keduanya ke surga bareng. Ketika amal-amal salah, maka berarti ke neraka.
Lebih rinci Umar bin Khattab memberikan penjelasan azani ma'azani, yang berzina bersama yang berzina, walaupun zinanya di beda tempat, walaupun nggak bareng, karena satu haluan satu amal. Azani ma'azani wasyaribul khamri ma'asyaribil khamri, peminum dengan peminum, walaupun maboknya beda tempat tapi sama-sama peminum. Yaumul Qiyamah akan dikumpulkan mana grup peminum. Belum lagi minum bareng, mati bareng, ke neraka bareng, karena amalnya sama. Kalau orang lagi sholat mati bareng, berarti bareng-bareng. Ya, tergantung nanti niatnya sama tidak, akidahnya bagaimana, imannya bagaimana. Yang berzina bersama yang berzina, yang peminum bersama peminum, wasahibus syariqah ma'a sahibis syariqah, pencuri dengan pencuri, copet dengan copet, koruptor dengan koruptor, kumpulkan di padang mahsyar sebagai bentuk kehinaan sebelum masuk ke neraka. Maka dikumpulkan setiap orang bersama siapa saja yang memiliki keterkaitan yang sama, keyakinan yang sama, amal yang sama, dan muamalah yang sama. Munafik bersama munafik, karena begitu amaliyahnya. Yang kafir sama yang kafir, yang zalim sama yang zalim, dukun dengan anak buahnya ngumpul, karena itu seamal, sekeyakinan, kumpulkan semuanya. Mau yang langsung belajar ke dukunnya atau nonton TV, belajar di TV, ya ketemu sama dukunnya tapi yakin dengan ilmu itu sama. Kenapa? Karena keyakinannya sama. Kalau kita tak ketemu dengan Nabi, kalau kita punya amal yang sama, amalnya sama, keyakinan sama, insya Allah akan berkumpul dengan Nabi. Walau di zaman Nabi, kumpul sama Nabi, tapi akidah tak sama, ibadah tak sama, tak bisa kumpul sama Nabi. Jadi masalahnya bukan kumpul tidak kumpulnya, akidahnya sama tidak, ibadahnya sama tidak, muamalahnya sama atau tidak. Ini penting. Maka dari sekarang kita mesti memastikan kita ini kecenderungannya, cintanya, loyalnya, sukanya kepada orang seperti apa. Menyukai kepada sunnah atau sebaliknya. Jika senang dengan si A, silakan dengan si A. Nanti di padang mahsyar kumpul dengan si A. Sama Ahmadiyah, dengan nabinya Mirza Ghulam Ahmad, senang silakan. Nanti padang mahsyar kumpul sama mereka. Yang suka Lia Eden silakan sama Lia Eden, yang ngaku malaikat Jibril dirinya. Nanti kumpul sama Lia Eden di padang mahsyar. Jadi kita ini mesti bisa memilih dari sekarang sebelum nanti kita dipilih sama Allah kemana masuknya. Karena jelas wa idzan nufusu zuwijat, apabila ya nufus orang-orang itu disatukan, dipasangkan dengan yang selevel. Azwaj kan kita baca di Quran, Al-Baqarah umpamanya, azwajum mutahharah, suka diartikan istri atau pasangan. Tapi kalau kita baca Al-Waqiah ayat ya 7 sampai 10, wa kuntum azwajan salasa, azwaj itu bukan diartikan istri, tapi golongan atau kelompok. Demikian kalimat azwaj maknanya tidak satu,
tergantung penggunaannya untuk makna kemana. Inilah dalam ilmu fikih namanya mustarok. Satu lafaz maknanya lebih dari satu. Azwaj bisa artinya pasangan, bisa artinya teman sejawat, bisa artinya kelompok atau golongan. Maka di sini dipahami oleh Nabi secara wahyu, wa idzan nufusu zuwijat adalah dipahami manusia nanti akan dikumpulkan bersama yang selevel, yang sama amalnya, yang sama ibadahnya, yang sama keyakinannya, yang sama muamalahnya, walaupun tidak sama persis. Ya. Orang dikumpulkan di surga, orang tuanya, anaknya, keluarganya, kan amalnya nggak sama gitu, levelnya nggak sama, tapi mengerjakan amal yang sama, diikat dengan orang yang beriman, diikuti imannya, beramal soleh juga, walaupun nggak sampai mungkin, tapi Allah gabungkan di surga. Kenapa? Karena punya keyakinan, keimanan, amalan yang sama. Walaupun mungkin level tidak sama. Mana ada istri-istri Nabi levelnya sama dengan Nabi? Tidak. Tapi digabungkan sama Nabi. Demikian juga untuk keluarga yang beriman kepada Allah. Level mungkin tak sampai, mungkin anak lebih tinggi daripada orang tuanya, tapi karena punya keimanan yang sama, sama-sama mengimani Allah, sama-sama beribadah kepada Allah, maka yaumul qiyamah akan digabungkan. Itulah pentingnya adanya kecintaan dalam kebaikan bersama orang-orang yang baik, ngumpul bersama orang-orang yang baik, insya Allah yaumul qiyamah pun akan digabungkan bersama orang-orang yang baik. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.